Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan taufik, hidayah, ma'unah, pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ditakdir dan ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk daripada orang-orang yang diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah, yaitu salat subuh berjamaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini adalah pertemuan ketiga dari silsilah pelajaran fikih, yaitu kita ingin memperdalam kemampuan kita, ingin menambah ilmu kita tentang ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang berkaitan tentang amaliyah-amaliyah seorang muslim ketika melaksanakan ibadah-ibadah berada di dunia. Seluruh kehidupan kita yang bersifat dengan hukum itu dibahas di ilmu fikih ini. Kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam air yang kita sebutkan. Di situ ada 4 macam, yaitu air suci dan mensucikan, yang disebut dengan tahir mutahhir. Yang air suci mensucikan ini air yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis ataupun menghilangkan hadas. Kemudian yang kedua adalah tahir ghairu mutahhir, air suci tetapi tidak mensucikan. Dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk kemudian bersesuci, seperti air kelapa, air mawar, dan jenis-jenis air yang lain, termasuk juga mungkin air aki kalau. Kemudian yang ketiga adalah air yang mutaghayyir. Mutaghayyir ini adalah air yang kemudian berubah dari sifat yang awalnya dia disebut dengan air mutlak, air yang diciptakan oleh Allah sebagaimana bentuk aslinya, atau kita kemarin sebut segala sesuatu yang turun dari langit, hujan, salju, embun, ataupun segala sesuatu yang keluar dari bumi, mata air, sungai, laut, itu semua disebut air mutlak. Tapi kalau mutaghayyir itu air yang sudah berubah dari sifat aslinya, berubah warnanya, berubah sifatnya, dan berubah baunya. Itu disebut mutaghayyir. Yang sudah berubah itu juga tidak bisa dijadikan bersuci. Kemudian yang terakhir adalah air najis, air yang tidak sampai 2 kullah kejatuhan benda najis. Nah, sekarang kita akan membahas di halaman 3 itu tentang bagaimana kita bersesuci atau menghilangkan najis dari benda yang terkena najis. Faslun, di tengah itu ya, faslun wa juludul maitati tathuru bittibagi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa maddana bi madadihi wa hafadha alaina bi barakatihi wa asrarihi amin. Qala al-musannif, pengarang kitab ini berkata, faslun, ini sebuah pasal, wa juludul maitati, adapun kulitnya bangkai, wa juludul maitati, adapun kulitnya bangkai, tathuru, ialah bisa suci, tathuru ialah bisa suci biddibagi, dengan disamak. Jadi kulit-kulit bangkai ataupun kulit hewan yang kemudian dia mati bukan karena disembelih, itu masih bisa disucikan. Semisal ada kijang mati, itu kulitnya masih bisa disucikan, kulitnya saja itu bisa disucikan dengan disamak. Nah, disamak ini proses untuk menghilangkan di kulit itu ada yang keras, lapisan luar itu yang biasanya dijadikan rebana, dijadikan beduk dan lain-lain. Tapi sebelumnya itu ada bagian yang masih mengandung lemak. Itu biasanya dikerik atau dikasih zat-zat kimia
sehingga itu bisa hilang. Walaupun itu bangkai, misalkan ada sapi mati, kemudian mau diambil kulitnya, itu bisa disucikan kulitnya saja. Tapi kalau dagingnya dan seluruh anggota yang lain itu sudah tidak bisa dimanfaatkan karena dia hukumi najis. Kalau bangkai hewan yang meninggal mati karena dia tidak disembelih secara syariat, itu adalah disebut bangkai. Ataupun hewan yang tidak boleh dimakan secara syariat seperti singa, walaupun disembelih itu tetap disebut bangkai. Jadi ada sapi misalkan dia mati kelelep di air, maka itu disebut bangkai, tidak boleh dimakan. Tapi khusus kulitnya itu masih bisa disucikan dengan cara disamak. Disamak ini diberi proses sehingga nanti lapisan lemak di bawah kulit itu hilang dan kulitnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang kita sebutkan tadi. Semua bangkai boleh dijadikan kulitnya bisa dimanfaatkan dan disucikan dengan cara disamak. Untuk proses penyamakannya yang ahli ini yang lebih tahu ya, bisa menggunakan proses-proses zat kimia, kapur atau apapun itu. Illa jildal kalbi, tapi ada pengecualiannya. Tidak boleh bangkai itu kemudian diambil kulitnya, kecuali jildal kalbi, kulitnya kalab. Kalab ini anjing, nggak boleh, karena memang dari awalnya anjing menurut kita mazhab Syafi'i itu najis, liurnya, kulitnya, bulunya, semuanya najis dan masuk kategori najis yang berat. Kita akan bahas nanti lebih rinci bagaimana jenis-jenis najis dan juga najis-najis yang dima'fu, najis yang dimaafkan, dan juga terkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan cara menyucikan sesuatu dari najis. Illa jildal kalbi, tidak bisa disucikan kecuali jildal kalbi, kulitnya anjing, wal khinzir, dan babi. Wama tawallada minhuma, wama dan segala sesuatu, artinya hewan, tawallada yang dilahirkan, minhuma dari keduanya, anjing dan babi. Ada anjing, mohon maaf, misalkan menikah dengan hewan lain, dengan kambing misalkan, lahir, maka itu tetap tidak dihukumi sebagai benda atau dia berubah jadi kambing. Pokoknya masih mengandung anjing, mengandung babi, itu apapun yang dilahirkan dari kedua jenis hewan ini tidak bisa disucikan dan tetap dihukumi najis. Au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Jadi ada proyek misalkan sapi disilang dengan babi misalkan dan berhasil melahirkan hewan, tidak tahu bentuknya kayak apa, itu tetap tidak bisa digunakan kulitnya dan tidak bisa disucikan karena masih mengandung babi dan anjing gitu. Kemudian wa azmul maitati, adapun tulang al-maitati bangkai, wa sya'ruha, dan bulunya, najisun, ialah najis. Maka bangkai itu, apapun bangkainya, baik itu tulangnya, bulunya, itu dihukumi najis. Illal adami, kecuali manusia. Jadi manusia itu ketika meninggal tidak dihukumi sebagaimana hewan yang lain. Kalau hewan yang lain mati, itu hukumnya bangkai, semuanya najis. Hati-hati, tidak boleh terkena badan dan tidak boleh sampai di bawah sholat, karena itu masih membawa najis. Tetapi ketika itu adalah manusia itu dihukumi sebagai makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Maka bani Adam yang disebut dengan manusia ini tidak najis walaupun dia meninggal. Baik, kemudian secara umum najis itu terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan najis mukhaffafah, yang pertama najis yang ringan. Kemudian ada disebut najis mutawassithah, najis yang pertengahan. Ada yang ketiga namanya najis mughalladhah, najis yang berat. Najis mukhaffafah ini najisnya kencingnya bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun
itu disebut dengan najis mukhaffafah, najis yang ringan. Artinya kalau kita punya anak bayi ataupun cucu bayi laki-laki 2 tahun, belum 2 tahun, dan dia belum makan sesuatu kecuali dari ASI ibunya, maka kencingnya itu dinilai oleh ulama sebagai najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini ringan karena apabila misalkan terkena kepada baju, terkena kepada benda, itu cara menyucikannya cukup dipercikkan dengan air, itu sudah suci kalau dia bayi laki-laki. Tapi kalau bayi perempuan tidak, kata ulama seperti itu. Jadi bayi laki-laki, karena Nabi pernah suatu hari terkena, atau beliau atau siapa begitu ya, di hadis itu terkena najis seperti itu. Kemudian Nabi hanya memerintahkan untuk memercikkan. Memercikkan itu berarti ngambil air kemudian diketes-ketesi, bahasa kita itu diketes-ketesi, itu sudah menjadi suci dan boleh dipakai untuk sholat dan sudah, karena mukhaffafah, ringan saja najisnya. Karena memang yang najis ini juga kalau mau dilogikakan itu sesuatu yang kemudian dianggap sebagai yang mengandung bakteri, mengandung zat-zat yang berbahaya sehingga dia dihukumi najis dalam Islam. Tetapi bayi itu adalah makanannya luar biasa, ASI daripada ibunya, susu yang terbaik. Jadi dianggap apa yang keluar dari bayi itu masih ringan. Berbeda dengan kita sudah besar ini, sudah sate begitu kan, pecel apa itu, maka yang keluar dari manusia yang sudah besar seperti ini hukumnya sudah tidak bisa dihukumi dengan mukhaffafah, dia sudah ringan. Tetapi yang menarik dari kejadian ketika Nabi membersihkan sisa najis itu, apa yang dilakukan Nabi? Ada sebuah cerita yang lain begitu ya. Kebanyakan dari kita sekarang itu, kata Nabi, kalau ada anak kecil kencing di kita begitu ya, kita gendong kemudian kencing. Kalau zaman dahulu nggak ada pampers, itu keseringan kita mungkin ada sebagian yang marah begitu ya, marah. Itu sangat dilarang oleh Nabi. Apalagi misalkan yang kencing itu adalah anak kecil yang belum tamyiz, masih kecil begitu ya, tidak bisa dihukumi seperti hukum dewasa. Kata ulama, ketika kita marah itu kepada bayi yang kencing sembarangan, itu kita sudah menyakiti hati dia, bisa dia pengaruh kepada psikologinya sampai besar. Tetapi kalau kita menganggap itu kita punya ilmunya, apalagi cuma bayi laki-laki belum sampai 2 tahun, ini hanya najis mukhaffafah saja, dipercikkan dengan air saja sudah hilang. Atau dia bukan bayi laki-laki, bayi perempuan, ataupun sudah lebih dari 2 tahun umurnya, najisnya itu masih tergolong mutawasit. Artinya bila dibuka saja, kita siram atau kita cuci, kita bersihkan, najisnya itu sudah hilang begitu. Artinya ini pelajaran bagi kita bagaimana kita memperlakukan anak kecil itu jangan seperti orang dewasa. Kita itu sudah dewasa, paham akan seperti itu, tapi anak kecil itu tidak bisa kemudian mengontrol hal-hal demikian sehingga marah dari orang dewasa itu bisa melukai perasaan anak kecil. Itu yang diajarkan dan dicontohkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu najis mukhaffafah, khusus kepada bayi laki-laki. Perempuan tidak bisa. Kemudian yang kedua najis namanya najis mutawassithah. Ini najis, semua najis. Nanti kita bahas apa saja benda-benda najis itu. Jadi mutawassithah ini cara menghilangkannya, cara menyucikannya harus dibersihkan zatnya. Yang najis itu dibersihkan, baru kemudian dikelucur dengan air. Misalkan baju kita terkena najis, ya sudah dibuang dulu najisnya, kemudian disiram nanti, disiram dengan air sehingga hilang 3 sifat. Apa itu? Warna, bau, dan rasa. Warnanya hilang, misalnya warna kotorannya itu hitam, hilang hitamnya. Dicium sudah nggak ada baunya, kemudian maaf kalau dirasa sudah nggak ada rasanya, itu sudah dianggap suci. Jadi najis mutawassithah yang akan kita bahas apa saja macam-macamnya itu, kalau sudah dihilang 3 sifatnya, warna, bau, dan rasa, itu sudah dianggap suci. Tetapi ulama kemudian mengecualikan satu hal, yaitu warna. Karena kadang-kadang baju putih kalau terkena noda darah itu susah dihilangkan warnanya, maka itu
disebutkan oleh ulama dima'fu itu dimaafkan khusus untuk warna, tetapi bau dan rasa itu harus hilang sehingga benda itu menjadi suci. Jadi harus dihilangkan benda najisnya, kemudian disiram dengan air sehingga dia menjadi suci. Problem terjadi di masyarakat kita, bagaimana misalkan ketika najis itu ada di karpet dan di tengah ruangan, apakah kemudian karpetnya kita cuci semuanya atau bagaimana? Nah, makanya caranya adalah kita hilangkan atau ada di lantai di tengah ruangan. Caranya adalah dengan kita ambil benda najisnya dengan tisu apapun itu, kain, sampai hilang. Kemudian kita hilangkan sifat yang tiga ini, warna, bau, dan rasanya kita hilangkan, digosok sampai dia benar-benar hilang warnanya, dicium sudah nggak ada. Apakah rasa harus dirasa? Dikira-kira saja, Pak, tidak usah dirasain, apalagi ada di lantai. Hilangkan rasanya sampai nggak ada. Itu sudah hilang, namanya dia adalah najis ainiyah, najis zatnya sudah hilang. Itu tetap masih dihukumi najis, tapi kata ulama namanya najis hukmiyah, hukumnya masih najis. Cara menghilangkan najis hukmiyahnya bagaimana? Kita ambil satu gelas air saja, kita tuangkan ke area yang terkena najis itu, maka itu sudah menjadi suci seair-airnya. Dengan syarat tiga hal tadi, warna, bau, dan rasanya sudah hilang dahulu. Salah misalkan ketika kita ingin menghilangkan najisnya masih ada, kita kelucur dengan air satu timba, maka itu malah najisnya menyebar kemana-mana. Jadi cara menghilangkan najis itu dihilangkan dulu bendanya yang kita sebut dia adalah ain atau zatnya. Najis ainnya itu kita hilangkan, baru kita jadikan dia najis hukum, najis yang masih hukumnya saja dengan menghilangkan tiga sifat tadi, warna, bau, dan rasa. Tapi kalau rasa nggak usah dirasain, kita pakai perasaan saja, ini sudah nggak ada bau najisnya, maka itu sudah dihukumi suci. Apa saja jenis-jenis najis ini? Ini perlu kita pelajari. Yang pertama adalah semua kotoran manusia dan hewan. Ini hukumnya najis mutawassithah. Kotoran kita, kotoran kucing, kotoran kambing, walaupun itu hewan yang halal dimakan, kotorannya itu najis, dihukumi najis. Cara menghilangkan seperti itu. Disamakan dengan kotoran ini adalah muntah. Jadi kalau kita makan, kemudian dari perut itu sudah sampai ke perut, masih berupa bakso, itu keluar dari mulut, itu dihukumi najis asal dia sudah sampai ke perut. Kalau dia masih di kerongkongan atau masih di leher, keluar lagi, itu masih dihukumi suci. Tapi kalau sudah sampai perut, walaupun dia belum berubah warna, sifat belum berubah menjadi, belum diproses oleh perut kita, dia keluar dari perut, maka itu dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Maka muntah itu disamakan oleh ulama dengan kotoran. Jadi muntahnya kucing, muntahnya manusia, itu semuanya najis dan wajib dibersihkan, dan dia termasuk golongan najis yang mutawassithah, begitu. Kemudian yang kedua, najis itu adalah darah yang mengalir. Maksudnya darah yang mengalir ini apa? Darah yang sudah keluar dari tubuh manusia ataupun hewan-hewan lain. Semua jenis darah. Darahnya kucing, darahnya hewan, sapi, ayam, dan manusia, itu adalah dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Tapi kalau darah yang masih dalam tubuh kita, ya jangan kita hukumi najis, begitu ya, karena ini masih bukan darah yang keluar dari badan. Darah yang keluar itu baru dihukumi najis. Cara menyucikannya sama seperti tadi, dia termasuk hadis najis mutawassithah, dihilangkan bendanya, baru kemudian kita siram dengan air, begitu. Disamakan dengan darah ini adalah nanah. Nanah itu juga najis. Kemudian yang nomor 3, bangkai. Bangkai ini semua tadi yang kita sebutkan, semua bangkai yang tikus, sapi, dan lain-lain, asal dia bangkai, tidak disembelih secara syar'i, kalau dia hewan yang boleh dimakan, maka hukumnya bangkai, dan itu semuanya najis. Kecuali tadi disebutkan tadi manusia. Dan juga ada 2 pengecualian najis bangkai ini. Yang pertama adalah ikan. Ikan ini tidak disebut bangkai, karena kata Nabi ketika di pertemuan yang kemarin, ketika ada sahabat mau ambil wudhu, dia naik perahu tapi airnya sedikit, kemudian Nabi mengatakan
tentang laut itu huwa hillu maitatuhu, bahwasanya laut itu halal bangkainya. Artinya ikan itu bisa kita konsumsi walaupun dia mati, asal dia kemudian belum menjadi bangkai yang sudah, kalau walaupun ikan nggak disembelih tapi sudah berapa hari, ya jangan dimakan juga ya. Maksudnya hewan itu, ikan walaupun dia mati tanpa proses sembelih karena memang tidak bisa disembelih, dia halal. Yang kedua adalah belalang. Belalang ini hukumnya suci. Jadi dulu ketika saya masih kecil itu nggak seperti zaman sekarang, apalagi zamannya bapak-bapak ini pasti lebih dari zaman saya. Saya itu masih biasa cari belalang, kemudian menyalakan api, kemudian dibuat sate, kemudian dimakan. Nah itu halal dan boleh dimakan. Nah itu memang boleh, halal belalang itu. Jadi dia tidak dihukumi najis karena kata ulama dia termasuk hewan yang tidak ada darah yang mengalir, seperti dalam bab kemarin yang saya jelaskan. Lalat apabila jatuh ke makanan kita, di hadisnya itu kalau dia masih jatuh separuh, suruh celupin sekalian, karena kata Nabi di satu sisi sayapnya itu ada racun, di sisi yang lain ada penawarnya. Kalau orang yang yakin dengan sabdanya Nabi pasti dicelupin. Tapi kalau kita di zaman sekarang ini yang sudah ngelihat lalat tempatnya itu, zaman kita sudah dari sampah atau bagaimana, tentunya kadang-kadang mungkin pikir lagi mau dicelupin ini tambah kotor makanannya, tentunya dibuang begitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kemudian hewan-hewan ini apabila jatuh ke makanan? Kalau dia misalkan ada bangkai jatuh ke makanan yang dia cair, maka seluruhnya akan berubah, maka itu disebut najis, semuanya najis. Jatuh ke sotonya berubah najis. Cuman apabila dia bersifat padat seperti minyak yang sudah mengering, kejatuhan bangkai apapun kecil begitu ya, maka yang disuruh dibuang oleh Nabi hanya bagian yang dekat dengan bangkai itu, diambil sampai hilang najisnya, maka sisa-sisa yang lain yang padat itu tidak najis secara keseluruhan. Kalau dia benda seperti mentega, kemudian minyak yang mengeras dan lain-lain. Jadi itu bangkai, kecuali manusia, ikan dan belalang itu kemudian dihukumi suci. Kemudian yang keempat, bagian yang terlepas dari hewan ini juga dihukumi najis. Misalkan apa? Ada sapi hidup, kemudian kena kecelakaan, telinganya terpotong, maka bagian telinga yang terpotong ini najis. Misalkan buntutnya terpotong, maka buntut ini dihukumi najis. Apalagi sapinya masih hidup. Bagian yang terlepas dari hewan itu hukumnya najis. Apapun itu, misalkan kakinya terpotong, itu hukumnya najis. Jadi kalau ada sapi kepotong kakinya, tidak bisa dibuat kikil, karena itu hukumnya najis ya. Kemudian yang najis juga adalah benda cair yang memabukkan, khamr, minuman keras, itu najis. Jadi tidak kemudian apabila terkena baju itu tidak boleh dipakai untuk sholat kecuali setelah dia disucikan. Jadi khamr itu, kalau kita tahu khamr itu najis, ini sangat luar biasa. Di Islam khamr itu dihukumi najis. Na'udzubillah, sebagian orang benda najis dimakan, dimasukkan ke tubuhnya. Bagaimana efeknya? Kita anggap dia najis, kotoran. Walaupun khamr ini kata ulama, apabila ini kan khamr prosesnya dibuat dari jus, kalau di negara Arab dulu ya, dari jus inab ini anggur. Apabila khamr dia didiamkan dengan tanpa diproses, kemudian dia berubah menjadi cuka, maka ini bisa menjadi suci, tapi dengan tanpa proses. Tapi apabila dia menggunakan proses, ada khamr, ada minuman keras, masih harus dikasih zat, kemudian dia berubah menjadi cuka, maka itu tidak dihukumi suci. Jadi antara cuka dan khamr ini memang dekat. Kalau cuka halal dan menjadi bahan tambahan makanan, bisa dijadikan untuk makan sate pakai cuka. Cukanya campur sama apa biasanya itu?
nanas, timun dan lain-lain, acar, dicampur acar, itu halal. Tetapi khamar yang berubah menjadi cuka dengan ditambahi proses itu tetap cukanya tetap dihukumi sebagai benda yang najis. Jadi seperti itu. Ini disebutkan begitu. Kemudian yang keenam adalah anjing dan babi. Maka anjing dan babi ini kalau di kita dari mutawasithah tadi disebut dengan najis mughalladhah, najis yang berat, dari pembagian najis yang 3 tadi. Bagaimana cara menyucikannya? Cara menyucikannya dengan membasuhnya 7 kali, salah satunya harus dicampur dengan debu atau tanah. Begitu. Bagaimana kalau dicampur dengan sabun? Nah, ini tidak direkomendasikan karena kita dalam masalah mensucikan ini ada unsur ta'abbudi. Unsur ta'abbudi ini unsur beribadah. Kan sabun lebih kuat daripada tanah, tidak seperti itu juga. Karena dalam hal ini kita ta'abbudi begitu, karena mengikuti perintah Allah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalkan kena liur daripada anjing ataupun najis daripada anjing, dibasuh 7 kali, disiram 7 kali, salah satunya airnya itu dicampur dengan tanah dahulu, baru itu kemudian disebut bisa mensucikan. Makanya di Indonesia ini anjing dan babi ini termasuk najis kelas berat. Bagi kita selain anjing itu najis, di sini memang tidak terbiasa seperti itu ya. Tapi di beberapa negara muslim yang lain itu saya juga sempat kaget. Itu anjing itu biasa. Di Mesir itu anjing dan kucing itu biasa berada di lingkungan. Di Turki anjing dan kucing itu biasa berada di lingkungan kita. Karena memang di negara-negara itu ada yang kemudian menganut madhab yang lain. Madhab, misalkan madhab Hanafi itu menganggap najisnya anjing tidak seperti najis yang ada di dalam madhab Syafi'i. Tapi Indonesia yang bermadhab Syafi'i ini kemudian bahaya sekali kalau misalkan terkena najis anjing, karena termasuk najis yang berat gitu. Walaupun ini najis yang berat Pak, tapi belum menjadi, bukan berarti kita harus bersifat kasar terhadap anjing. Ini yang dahulu masih ada di benak masyarakat Indonesia. Itu dulu di waktu saya kecil itu ada anjing yang mungkin di anjing hutan atau anjing punyanya Cina atau apa masuk ke lingkungan saya. Itu mohon maaf semua orang ngambil pentungan. Itu diuber mau dibunuh. Dipentung mau dibunuh. Ya itu keterlaluan. Itu keterlaluan karena yang najis itu anjingnya, tetapi bukan berarti dengan dia najisnya boleh kita sakiti karena ini menyakiti hewan. Seperti hadis yang kemarin itu, hadis tentang anjing, bagaimana seorang perempuan, dia perempuan yang naudzubillah pelaku zina dan lain-lain, tapi karena dia rahmat kepada seekor anjing, ada anjing sangat kehausan, menjilat-jilat di tanah yang basah karena dia sangat haus, dan perempuan itu akhirnya mengambilkan air di sumur yang waktu itu nggak ada timbanya, dia pakai sepatunya dengan diminumkan kepada anjing itu menjadi kersonya Allah. Allah suka kepada perbuatan seperti itu sehingga diampuni dosa daripada perempuan ini, kepada rahmat kepada hewan. Berbeda juga dengan kisah yang lain dikisahkan oleh Rasulullah. Ada orang melihara kucing, gak dilepaskan, diikat, dikurung sampai kucing itu mati, dan ini menyebabkan perempuan ini masuk neraka. Dalam hadisnya disebutkan dakhalat imra'atun finnar, masuk seorang perempuan ke neraka fi hirratin, sebab karena kucing. Bagaimana kucing itu gak dikasih makan tapi gak dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Nah, di sini pentingnya kita mempunyai rasa. Jadi walaupun dia najis bukan berarti kita harus menyakitinya, apalagi ikhtilaf di antara ulama terjadi dalam masalah anjing seperti ini. Ini berguna bagi anjing ini di bandara-bandara itu menjadi alat pelacak yang paling kuat, melacak benda-benda narkoba seperti yang lain. Dan secara psikologis di sebagian tempat ada yang kemudian
punya hewan yang diumbar itu dilepaskan gitu ya, sapi, itu penjaganya pakai anjing. Dan anjing ini kelebihannya adalah hewan yang kemudian sangat setia dengan majikannya. Walaupun ditinggal 2 tahun begitu, kembali lagi dia masih ingat. Kelebihan anjing, dan termasuk hewan yang diabadikan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu diantara ceritanya pemuda yang kemudian salah satu dari mereka itu adalah anjing yang kemudian tertidur di dalam sebuah gua, dan anjingnya juga ikut tertidur menjaga pemuda-pemuda tadi yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Nah, ini adalah 6 hal yang sudah saya jelaskan, dan semuanya termasuk dari golongan najis mutawassithah, najis yang ringan dan juga najis yang berat. Semua yang tadi yang dijelaskan kecuali anjing dan babi itu najis mutawassithah. Anjing dan babi ini najis yang mughalladhah atau najis yang sifatnya berat. Najis mukhaffafah adalah najis daripada kencingnya bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Itu semuanya harus dihindari. Namun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak kemudian menjadikan semua benda ini najis. Ada pengecualian atau najis yang dima'fu istilahnya, najis yang dimaafkan. Apa saja? Sedikit daripada percikan kencing yang kemudian tidak terlihat oleh mata kita. Jadi kita biasanya kencing duduk itu sebagaimana kita sudah sangat berhati-hati, bisa saja ada sedikit percikan yang mengenai badan kita, mengenai baju kita. Kalau itu sedikit, itu tetap dihukumi najis tapi dima'fu. Tapi harus sedikit, kadar sedikit, ya sedikit sekali ya. Percikan yang kemudian tidak terlihat oleh mata dan sedikit itu dima'fu. Tetap dihukumi najis, tapi andaikan dibawa sholat itu tetap dihukumi sah, dan najis itu dima'fu, dimaafkan karena sedikit. Yang kedua, sedikit daripada darah. Misalkan ya, ada jerawat, ada apa, terluka begitu ya, sedikit keluar, kita sholat, maka itu tetap dihukumi sebagai sah sholatnya karena najisnya dima'fu. Ataupun juga orang yang berprofesi sebagai jagal, dia jagal hewan, kemudian dia sudah berusaha hati-hati, tetapi ada sedikit darah yang memercik ke tubuhnya dan dia bawa sholat, maka ini tetap dihukumi dia sah sholatnya dan najisnya itu dima'fu. Kemudian yang ketiga, kotoran-kotoran hewan yang menempel di biji-bijian. Jadi biasanya ini terjadi di desa-desa. Di desa-desa itu banyak yang masih melihara sapi, kambing dan lain-lain. Misalkan ada sedikit kotoran itu kemudian menempel di terbang, kemudian menempel di seperti beras atau padi yang masih dijemur begitu, itu dima'fu asal sedikit, karena ini nggak bisa kita hindarkan hal-hal yang demikian ini. Itu dima'fu oleh Allah, sesuatu yang sedikit. Kemudian yang keempat, kotoran ikan. Kotoran ikan, Anda punya akuarium, tentunya airnya sedikit dan dia pasti hewan ikan itu juga buang kotoran, tapi ini termasuk kotoran yang dima'fu. Jadi terkena air akuarium itu tidak kemudian dianggap najis karena kotoran ikan ini termasuk yang dima'fu. Kemudian mulut bayi yang najis yang ketika dia menghisap ASI dari ibunya. Jadi bayi misalkan dia muntah, belum dibersihkan benar-benar sisa muntahannya itu karena najis muntahannya, kemudian dia minum daripada air susu ibunya, pasti tercampur antara susu dan muntahannya tadi, itu juga dima'fu. Itu dima'fu karena sedikit dan susah kadang-kadang, karena bayi kita tahu seperti itu. Kemudian kotoran-kotoran yang ada di tanah, mohon maaf, tanah itu kadang-kadang ada kotoran ayam, ada kotoran anjing, kotoran kucing dan lain-lain. Itu kadang-kadang mengena kepada kita, kena sarung, kena, itu juga dima'fu. Karena kata ulama apa? Susah kita untuk menghindari. Andaikan kita kemudian bersifat sangat hati-hati, ini kan menyulitkan kita. Jalan aja dising-sing. Kenapa? Takut kena najis. Ini kan sangat-sangat menyusahkan. Kemudian yang kedelapan, bangkai hewan yang tidak punya darah yang mengalir, ini juga dima'fu. Darah yang mengalir ini seperti ya
kucing, anjing itu darahnya mengalir. Tapi seperti capung, nyamuk, apalagi lalat, itu darahnya tidak mengalir. Maka apabila dia masuk kepada makanan itu tidak dihukumi dengan najis. Tetapi jangan sengaja, tidak boleh sengaja, kata ulama. Kalau sengaja ngambil capung, dibunuh, dimasukkan ke makanan, ya nggak boleh, itu najis. Yang dima'fu itu apabila dia jatuh, hewan-hewan seperti ini, nyamuk, lalat, yang kecil-kecil itu yang nggak ada darahnya, itu dima'fu. Dima'fu ini dalam artian dimaafkan. Nah, ini adalah kemudian yang dima'fu daripada najis-najis itu. Dari yang saya sampaikan tadi, kita mengambil kesimpulan bahwasanya memang agama Islam ini sangat menganjurkan kita untuk menjaga badan kita ini dari hal-hal yang bersifat najis seperti ini, tetapi kemudian tidak bersifat ekstrim sekali, ya. Karena di zamannya Nabi Musa, syariatnya Nabi Musa itu lumayan ekstrim. Apabila baju terkena najis, maka bukan dicuci, ini harus dipotong. Bayangin, dipotong. Ini kalau ini dipotong dan dipraktekkan di syariatnya kita, ini kan baju kita penuh dengan tambalan, kena najis dipotong, ditambal. Ini kan memang syariat sebelum Nabi Muhammad itu keras, gitu, keras, dan bahkan mereka itu taubatnya kaumnya Nabi Musa ketika ditinggal Nabi Musa untuk berjumpa dengan Allah di Bukit Tursinai itu kan diserahkan kepada saudaranya Nabi Harun, namanya saudaranya Nabi Musa. Itu kemudian ada orang namanya Samiri ini kemudian ambil patung anak sapi, kemudian kaumnya Nabi Musa ini disuruh nyembah patung anak sapi itu. Akhirnya sebagian tergoda oleh Samiri, karena Samiri pinter, patungnya ini bisa kayak keluar suara begitu. Akhirnya Nabi Musa datang melihat kaumnya yang ditinggal 40 hari itu kemudian sudah tidak menyembah Allah, malah menyembah patung anak sapi. Ini marah banget, marah betul Nabi Musa. Bahkan bahasa dalam Al-Quran itu la ta'khud bilihyati wala birasi. Dari saking marahnya Nabi Musa itu ibaratnya itu mau dijambak-jambak rambutnya dalam Al-Quran, dan dipegang daripada janggutnya Nabi Harun itu. Tetapi akhirnya diberikan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang terpengaruh dengan Samiri dan akhirnya menyembah anak patung itu, apa hukumannya? Dihukum dengan dibunuh waktu itu. Jadi syariatnya memang keras begitu, ya. Ada syariatnya Nabi Musa. Alhamdulillah agama Islam ini agama yang mudah bagi kita. Kita dalam hal peristiwa najis ini kita meyakini bahwasanya hal-hal najis itu pasti semuanya mengandung bakteri-bakteri yang jahat, dan memang itu sesuatu yang harus dihindarkan, karena agama Islam ini agama yang sesuai dengan fitrah kita. Kita diajarkan ini najis, ini tidak. Ini alhamdulillah. Di bangsa-bangsa yang lain ini naudzubillah, mohon maaf kalau Anda lihat itu mengerikan. Ini ada, ya kita berbangga dengan agama Islam. Itu cara ibadahnya itu, mohon maaf, ada hewan sapi katakanlah, itu cara menyucikan dirinya itu mandi dengan kotorannya sapi. Jadi itu baru keluar itu langsung di bawahnya itu. Jadi sapi baru buang kotoran, dia di bawahnya. Baru buang kencing, dia di bawahnya. Itu katanya beribadah. Ini kan tidak sesuai. Alhamdulillah Islam tidak seperti itu. Bahkan di syariat-syariat agama yang lain, di agama-agama selain Islam itu hal-hal yang seperti ini sangat-sangat yang penuh dengan najis, kotor begitu ya. Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang menjunjung kebersihan zahir dan batin. Tadi itu yang kita bahas itu semuanya najis yang bersifat zahir. Tapi Islam juga memandang yang bersifat batin. Apa? Wudu dan mandi itu. Jadi itu sebenarnya kalau kita mau logikakan itu sebenarnya najis. Tetapi najis yang batin, yang bersifat batini, bersifat hukum. Maka cara menyucikannya dengan kita berwudu saja. Jadi kita diajarkan oleh Allah bagaimana menghilangkan najis yang bersifat zahir yang sudah dijelaskan tadi, dan juga bersifat batin dengan wudu tadi. Demikian ini penjelasan tentang jenis-jenis najis yang dima'fu dan lain-lain.
sudah kita sampaikan. Saya beri kesempatan, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari bab ini, saya persilahkan. Yang mana dulu? Ada dua yang tanya Pak Joko. Barengan ini. Duluan dulu. Jadi wudhu ya, kita kan orang kantoran